Sudah ketemu? Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannif hadhil kitab wa muqaddibil hadhil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah wali jami' hamalatil Qur'anil azim wal qurra'il mukhlisin wa jamil mufassirin wali syafaati hadil Qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Amin. Surat Al-An'am ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillahi walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Walaqad kudzibat, dan sudah benar-benar didustakan siapa rusulun para utusan yang min qablika dari sebelum kalian semua fihi di dalam dakwah atau menyampaikan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini, dalam kalimat kalam ini fihi tasliyatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi di dalam kata-kata walaqad kudzibat rusulun min qablika itu tasliyatun penghibur gitu, ngereh-ngereh istilahnya itu. Nah, sudah lama, nggak usah khawatir, nggak kamu saja yang tukang dibohongi, tukang didustakan sama umatmu itu. Rasul-rasul terdahulu pun ya sudah sering didustakan, artinya itu tidak diterima dakwahnya gitu. Apa bahasanya ya, ngerayu lah ya kan, dihibur. Nabi itu dihibur ya kan, bahasanya tuh Nabi itu apa ya, sedih sekali lah ya kan, ini menyampaikan kebenaran ya kan, benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun ya tidak meminta upah, enggak minta bayaran, ya tidak minta dihormati, tidak minta apapun itu. Lah ternyata ya dimusuhi, ya didustakan dan lain sebagainya. Maka Allah sampaikan ayat ini kepada beliau. Sudah lama, tenang wae, enggak kamu saja. Nah, ya ditolak dakwahnya oleh umatnya. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Rasul-rasul dulu ya begitu gitu ya. Bahkan ada yang sampai dikejar-kejar ya kan, sampai masuk ke dalam pohon, terus sampai digergaji ya kan. Nah itu coba. Nah itu umat-umat Nabi terdahulu itu begitu. Sampai ada yang diasingkan ya kan, dan lain sebagainya, ada yang disalib. Wis macam-macam lah pokoknya. Nah, ada yang difitnah, pokoknya macam-macam. Jadi kamu tenang saja, enggak kamu saja, kawanmu banyak yang seperti itu ya gitu. Nah itu begitu. Ya artinya apa? Yang sedangkan Nabi wae terkadang tuh ya lelah juga. Nah gitu ya. Nabi saja itu terkadang ya lelah juga dalam menghadapi umatnya. Ya, kok kalau Pak Sekdes kok kadang merajuk ngadepin masyarakat, umat ya kan itu. Pak Mukhlis ya begitu ya kan. Ya itu sudah, itu biasa saja itu Pak Topik ya. Oh namanya umat ya, umat-umatan. Kadang ya iya, kadang ya tidak ya kan itu. Nah itu begitu. Betul Bang Firman ya. Nah itu begitu. Nya nampak jelas ya kan gitu. Lalu buktinya banyak gitu. Lalu itu begitu.
Lah untuk yang seperti itu ya kan, seperti baginda Nabi ini tentunya ibaratnya mentor kita atau apa namanya panutan kita, percontohan kita, itu saja begitu. Nah, ini untuk istilahnya tuh penguat ya, untuk mungkin kalian-kalian yang mungkin sama Allah Subhanahu wa taala ditakdir dalam berjuang mengurusi masyarakat seperti Pak Sekdes, seperti Pak Kadusori, ya, seperti Pak RT kita, itu biasa namanya umat begitu. Ya nanti insya Allah ada saja dalam kekecewaan itu langsung Allah berikan hiburan, nah kan gitu. Lagi sedih-sedihnya tiba-tiba dikabari sama Pak Kadus ya kan, Pak RT gajian hari itu ya semudah-mudahan begitu ya kan itu. Nah itu ibarat hiburannya kan gitu. Nah BLT lah umpama kan gitu. Nah, itulah ibaratnya itu yang Rasul saja sedemikian itu. Dan bahkan kita tahu semakin orang itu tinggi derajatnya, nah, contoh Nabi bilang orang yang paling diberi cobaan paling besar itu yaitu para nabi dan para rasul, baru wa adnahu lalu ke bawahnya ke bawahnya. Nah kita ini kecil, mau sholat bebas kita kadang tidak mau sholat ya kan. Lah Nabi sholat itu ditempoi itu loh, telek unta, kotoran unta itu ditaruh di kepalanya. Kalau kita sudah merajuk, tidak mau sholat lagi selamanya kalau kita ya kan itu. Lah Nabi lo begitu. Belum nanti ada orang yang munafik lah, orang yang berbohong di belakang lah, menusuk dari macam-macam. Nah, itu seperti itu. Nah, ini makanya ayat ini itu tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghibur yang diberikan Allah untuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Ya yang sabar Pak Sekdes. Ini orang Pak, juga apa-apa, kita sudah belajar, alhamdulillah, segala pujian hanya miliknya Allah. Tapi Pak nggak menghormati belas kata Pak Taufik ya kan. Ya kan sudah belajar dibaca tiap hari, at-tahiyatu lillah, segala penghormatan cuman miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah nggak usah kecil hati. Kehormatan kita tuh seberapa sih? Kok nggak rela nggak dihormati kan gitu. Kalau mu'alif rahimahullah, penghormatan orang lain tuh Pak Sekdes ya kepada kita itu penghormatan semu. Entah iya entah tidak menghormatin kita. Entah cuma ngino wae tak apa ya kan kadang itu. Belum tentu ikhlas beliau menghormati kita. Itu kan belum tentu ikhlas kan gitu. Jadi tidak usah dipikirkan nian-nian kan gitu. Nah, sudah dikerjakan hidupnya itu cobaan-cobaan untuk para nabi, untuk para rasul itu adalah yang terberat dan terbesar. Dan hati beliau memang gundah-gulana karena menghadapi umat yang bermacam-macam itu. Walal mu'alif rahimahullah, kita bukan nabi, bukan rasul, santai wae Pak Sekdes. Nurut ya terserah, enggak ya terserah. Yang penting kita sampaikan gitu wae. Tasliyatun artinya penghibur lin Nabi untuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasobaru maka pada bersabar siapa para rasul yang terdahulu, alamah atas keadaan kudibu yang pada didustakan siapa para nabi dan rasul terdahulu wa'udu, dan juga pada dianiaya atau pada disakiti siapa nabi dan rasul yang terdahulu. Sampai kapan? Hatta atahum, sehingga datang hum kepada kaum-kaum nabi dan rasul yang mendustakan nabi dan rasulnya. Apa yang datang? Apa? Nasruna, pertolongan kami. Pertolongannya biihlaki kaumihim, dengan merusak daripada kaum rasul-rasul terdahulu yang mendustakan nabi dan rasulnya. Fasbir, maka bersabarlah wahai engkau Muhammad, hatta ya'tika, sehingga datang kepadamu apa? Nasrun, apa? An-nasru, pertolongan. Biihlaki kaumika, dengan binasanya kaummu. Tapi ini Nabi juga yang nggak rela loh ya. Saking sayangnya Nabi itu, gunung tuh nak ngebleki kaumnya itu nggak boleh.
Ya kan? Gunung Uhud itu sudah jengkel betul sama umatnya Nabi di saat itu. Sudah izin dulu sama Nabi. Nabi, kok izinkan nggak? Biar aku bleki biar habis. Nah itu. Saking Nabi itu sayangnya ya kan. Ya sudahlah, tidak apa-apalah. Kaumku mendustaiku, jangan kau habisin. Nanti yang aku dakwai siapa? Nah kan gitu. Ya sama di sini, Pak Sekdes, Pak Kadus, Pak Imam ya kan. Kalau nggak teh yang model-model beler-beler, ngayal-ngayal begitu, lah nak dakwah sama siapa ya kan gitu. Nggak dakwah sama Pak Pangat sudah nurut, sama Pak Kadus sudah nurut ya kan itu. Nah didakwai siapa lagi, lah kan gitu. Artinya ya itulah yang Islam itu yang taat ya dibina, yang maksiat juga dibina semampunya kita gitu. Jangan kita musuhi. Tugas Islam adalah membina orang-orang atau umatnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syukur-syukur besok selamat. Ya seidak-idaknya mereka nanti tidak melepaskan Islamnya. Walaupun Islam KTP tetap Islam sampai mati. Seidak-idaknya kalau Islam walaupun sampai mati, walaupun KTP masih ada harapan besok diangkat ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah daftar gitu. Nah itu seperti itu. Wala mubaddila li kalimatillah, wala mubaddila, dan tidak akan berubah li kalimatillahi, kepada kalimatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kalimat di sini ay mawaidihi, artinya janji-janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, walaqad ja'a, dan sudah datangkah kepadamu wahai Muhammad min naba'il mursalina, dari cerita-ceritanya atau kabar-kabar atau penyampaian tentang para nabi dan rasul yang terdahulu. Kenapa kok dikasih tahu, diceritakan oleh Allah ya kan? Makanya banyak Al-Qur'an ini cerita-cerita terdahulu. Tujuannya apa? Menghibur nabi. Artinya cerita-cerita yaskunu, yang menjadi tenang, anteng bihi, dengan cerita tersebut, apa qalbuka, hatimu, supaya nabi itu tenang. Oh iya, rupanya enggak aku saja ya, di sana-sana juga atau nabi yang terdahulu juga didustakan oleh kaumnya tidak mau menerima dakwahnya. Nah itu, jadi jangan kecil hati. Kewajiban para nabi, para rasul hingga sampai ke pewarisnya, tugasnya cuman menyampaikan, bukan menghukumi, atau menghukum atau menilai gitu. Tugasnya cuman menyampaikan. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtagi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fatatiyahum bi ayah walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Wa in kana, dan jika ada itu kaburo, makin bertambah besar, aduma, artinya keinginan Nabi itu kok keinginannya tuh tambah besar, alaika atasmu apa i'raduhum, berpalingnya kaumnya Nabi, anil islami, dari Islam, liharsika, karena gairah atau istilahnya tuh berharapnya engkau, alaihim, atas mereka. Ini artinya maksudnya gini, kalau engkau wahai Muhammad kok masih berharap gitu loh ya, masih berharap kaummu itu nanti siapa tahu kok ada yang mendapat hidayah dari Allah atau mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ini stata'ta, maka jika mampu siapa engkau, tabtagi, jika membuat siapa engkau, membuat nafakon di sini dimaknai lubang, saroban, terowongan, fil ardi, di dalam bumi, ausulaman, atau tangga, masoidan, artinya alat untuk naik. Nah, Pak Sekdes kemarin kan ngaji kitab Sulam Taufik.
Artinya itu tangga-tangga hidayah. Sulam itu artinya tangga. Untuk meniti menaikkan diri untuk semakin mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kitab Sulam Taufik. Agak keras memang, agak ngeri. Wong nak naik kelas kayak gitu. Jadi Nabi ini andaikan umpama kok masih nggak terima, maksudnya Allah, kok andaikan masih ingin engkau tuh umatmu tuh mendapat hidayah, ya sudah. Apa yang kamu ingin? Ingin membuat lubang ke bumi atau membuat tangga fis sama di langit, fatatiyahum, maka mendatangkanlah siapa engkau hum kepada mereka bi ayatin dengan mukjizat. Ai mimma artinya dari segala sesuatu iktarohu yang meminta siapa mereka, faf'al maka kerjakanlah. Al makna adapun maknanya, annaka sesungguhnya engkau itulah tastatiu tidak akan mampu dalika kepada demikian memberikan hidayah atau petunjuk. Ya sudah, karena tidak mampu bagaimanapun caramu, karena urusan hidayah atau petunjuk itu wilayahnya Allah, bukan wilayahnya makhluk, ya kan? Makhluk itu cuman sekedar sebagai wasilah atau penyampai, sebagai tugas dari Allah Subhanahu wa taala, dari para nabi dan rasul hingga ke pewarisnya, sebagai perantara untuk menyampaikan petunjuk-petunjuknya Allah dan Rasul. Maka engkau nggak akan mampu, kata Allah. Fasbir, ya sudah kamu sabar saja. Gitu. Kata Pak Sekdes, ya sudah kamu duduk manis wae, makan, tidur, merokok, ngopi, capek tidur lagi, ya gitu sudah. Hatta yahkuma, sehingga datang apa keputusan, hatta yahkumaullahi, sehingga datang apa keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa, dan andaikan berkehendak siapa Allah Subhanahu wa taala, hidayatihim kepada hidayah kepada mereka, la jama'ahum tentu akan mengumpulkan siapa Allah hum kepada mereka alal huda atas hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, ya enggak bakal sulit bagi Allah untuk memberi hidayah kepada mereka. Tapi memang itu diserahkan oleh Allah supaya memilih sendiri untuk mengikuti hidayah tersebut, untuk mengikuti penyampaian Nabi, Rasul hingga pewarisnya, ataupun menolaknya. Itu kita dibebaskan oleh Allah untuk bisa memilih gitu. Walakin lam yasha, tetapi tidak berkehendak siapa Allah dalika kepada demikian kok langsung ngasih hidayah gitu. Maksudnya kita disuruh usaha untuk bisa mendapatkan hidayah. Kalau tidak mau berusaha menerimanya, ya falam yu'minu, maka tidak bisa menerima siapa mereka tentang hidayah, tentang nak berbuat baik atau buruk, tentang nak ingin taat atau tidaknya kepada Allah, itu Allah serahkan kepada kita. Suruh milih nak taat atau tidak, nak beribadah atau tidak, nak ingin menjadi baik atau tidak, nak ke surga atau ke neraka. Itu ya takdir Allah, tapi kita yang disuruh menentukan untuk memilih. Seperti kemarin dulu, diciptakan tempat ruangan yang enak, umpama kok kita desain rumah itu. Nah, Pak Sekdes buat desain rumah, ya kan? Ini ruang tamu, ini sudah didesain sama Allah. Tapi ada beberapa hal yang oleh Allah itu, oleh Pak Sekdes itu silahkan milih gitu. Ini ada peceren, pembuangan, ini ada WC, ini ada sumur, ini ada ruang makan, ada ruang tamu, ruang kamar tamu, ya kan? Nah, suruh milih. Nah, tapi sudah dikasih tahu sama Pak Sekdes, itu peceren loh ya. Sudah dikasih tahu, bahkan ada pengumumannya di situ besar. Kamu jangan masuk sini. Nanti kalau kamu masuk sini, ini kamu kotor karena peceren. Ini sumur ya. Ditulisi sama Pak Sekdes, kamu jangan masuk sini, mati, tenggelam. Nah,
Tapi entah kenapa manusia itu ya kan, sudah dikasih tahu itu peceran, itu sumur, sudah dilarang sama Allah jangan masuk. Ada tulisannya jangan masuk, ada Qurannya, ada hadisnya dan lain-lain sebagainya, ya kan? Dilarang ini, dilarang itu. Nanti kamu dosa, lah masih juga. Ya terserah pilihan kita itu. Walaupun andaikan Allah berkehendak itu mampu, tapi kita disuruh milih gitu loh. Nah, itu ya gitu. Nah, yang enak-enak ada gitu. Silakan dinikmati yang tidak haram ya. Silakan dinikmati yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul, jangan dinikmatin. Nah, itu gitu. Mau dilarang kok dinikmatin. Peceren tadi sudah dikasih pengumuman sama Pak Sekdes. Kamu jangan masuk sini. Ini peceren. Kok masih nekat? Nah, itu Pak Firman begitu ya. Lah ya kan sudah ada tuh tulisan di Quran yang tidak boleh macam zina, macam apa namanya mencuri, macam mabuk, macam riba, macam-macam lah di situ larangannya. Nah itu ya jangan dikerjain. Kata Pak Sekdes hiburan guru dikit ya terserah lah ya kan itu. Cuman yang penting jangan sampai terlena macam kemarin ya kan. Pas terlena di kemaksiatan itu pas dapat telepon. Ya, halo, siapa kau? Malaikat maut. Nah, jangan begitu ya. Balal mu'alif rahimahullah. Nah, itu seperti itu. Fala takunanna, maka jangan benar-benar menjadi siapa engkau. Jangan menjadi itu termasuk minal jahilina, termasuk golongannya orang-orang yang bodoh bidzalika, dengan demikian memaksakan diri. Nah, itu begitu. Untuk supaya orang lain itu nurut sama kita. Itu nggak usah dipaksa, nurut karpe ra karpe. Tugas kita menyampaikan. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yas'au yab'asahumullahu summa ilaihi yurja'un. Innama yastajibu, semestinya sepatutnya memang mengijabai atau mengabulkan doa kepada doamu, pengajaanmu atau dakwahmu ya kan? Ilal imani, kepada iman, alladzina orang-orang yasmauna yang pada mendengarkan, sima'a tafhimi yaitu mendengarkan dengan penuh pengertian waktibaro, dan juga mengambil pertimbangan. Semestinya orang-orang yang mau mengikuti, mendengarkan, menyimak apa yang engkau sampaikan dan gitu. Wal mauta, dan adapun juga wal mauta, dan juga mati atau hatinya keras. Al kufaru artinya kafir. Sabbahum, menyerupakan siapa Allah hum kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan Nabi dan Rasul, hum kepada mereka-mereka yang mati, bihim dengan mereka yang mati, fi adami simai, di dalam tidak adanya menerima atau mau mendengarkan. Ya ba'asu, maka akan membangkitkan hum kepada mereka siapa Allah fil akhirati, besok di dalam akhirat. Summa ilaihi, lalu kepada Allah yurja'una, dikembalikan siapa orang-orang yang menolak daripada mengikuti apa yang didakwakan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayaruduna artinya dikembalikan siapa alladzina yang menolak, fayujazihim yang mendustakan, fayujazi maka lalu membalas siapa Allahum kepada mereka bi'amalihim dengan amal-amal mereka. Amal baik ya dikembalikan baik, amal buruk ya dikembalikan buruk. Wa qalu laula nusilat alaihi ayatum mir rabbi qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa qalu, dan berkata siapa ay kufaru Makkah, artinya orang kafir Mekah, laula ay hala, mengapa tidak, nuzila menurunkan,
siapa Allah alaihi kepada Muhammad, nusila diturunkan alaihi kepada Muhammad apa ayatun mukjizat min rabbihi dari Tuhannya Muhammad. Contohnya karena koti seperti onta, onta yang keluar dari batu, ontanya Nabi Soleh, entah macam mana kok bisa seperti itu. Desainnya tuh ya Allah mendesain luar biasa. Masa onta kok keluar dari batu, bawa anak pula. Entah kapan beranaknya dalam batu. Tapi itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang kafir Mekah itu, "Mbok ya kau umat Muhammad gitu. Apa kau buat langit itu runtuh apa bagaimana?" Lah kan gitu maksud dia tuh. Seperti di sini nih kau keluarkan mukjizatmu gitu loh. Laula nusila alaihi ayatum mir rabbi. Bu ya kamu tuh minta sama Tuhanmu supaya kamu dikasih mukjizat yang nyata. Wal asa dan juga contohnya lagi yaitu tongkatnya Nabi Musa, wal maidatu dan juga hidangan hidangan yang diturunkan diminta oleh Nabi Isa kepada kaum Hawariyin. Kok nggak begitu Mat Muhammad? Apa nurunkan bidadari apa kan gitu kurang lebih bahasanya Bang Firman tuh kan gitu. Andai kan kok ketemu nurunkan bidadari dulu Mat, nah umpama di zaman itu. Tapi untungnya Bang Firman udah dipilih. Andai kan dipilih hidupnya di zaman Nabi. Karena dipilih ya hidupnya di zaman sekarang lah ya kan macam-macam inilah kan gitu. Itu andai kan begitu. Kalau itu orang pilihan hidup di zaman Nabi ya gitu. Nah itu maksudnya begitu. Maka kul katakanlah wahai Muhammad lahum kepada mereka kafir Mekah yang tidak percaya tadi, innallaha sesungguhnya Allah itu qadirun mampu sekali ala ayunazila atas jika menurunkan siapa Allah bitasjid dengan dibaca tasjid yunazila wa takfifi dan juga boleh tidak pakai tasjid yunazila. Ayatan kepada mukjizat bima dengan mukjizat iktarohu yang pada meminta siapa kafir maka katakan Muhammad Allah tuh mampu saja kecil, nah gitu maksudnya tuh katakan kecil Allah tuh kalau nak membuat ingin ibaratnya menjadikan mukjizat untukku walakin tetapinya aksarohum walakin aksarohum tetapi kebanyakan kaum yang walaupun sudah turun mukjizat itu layak lamuna tidak akan pada tahu, tidak akan pada percaya juga. Kenyataannya di zaman Nabi Musa ya kan Firaun ya enggak percaya. Di zaman Nabi Ibrahim dibakar enggak apa-apa, ya Namrud tidak percaya. Di zaman Nabi Harun Nabi apa namanya? Ya Harun ya, onta itu. Ya juga kaumnya tidak percaya kaum Ad ya kan itu. Enggak percaya ada. Itu sampai ditenggelamkan Fir'aun pun juga tidak percaya. Ana nuzuliha sesungguhnya andaikan kau Allah menurunkan mukjizat itu balaun sebagai musibah alaihim kepada kufar Mekah. Kenapa di zaman baginda Nabi itu kok kayak minta mukjizat yang seperti itu? Pernah minta ya? Pernah Nabi itu minta. Tapi diterangkan oleh Allah, Muhammad andaikan aku turunkan mukjizat nanti ya pasti kamu akan didustakan ya kan, dan plus ketika mukjizat itu sudah turun tidak ada alasan lagi Allah untuk menahan menurunkan bala, sudah nggak ada alasan lagi pasti diturunkan bala. Andaikan mukjizat itu diberikan terus masih kaumnya tidak percaya maka wajib Allah itu menurunkan balanya. Ini tulisannya liwujubi halakihim karena wajibnya binasanya mereka ing jahadu jika masih menginginkan atau menolak siapa mereka adanya mukjizat. Andaikan kok mukjizat itu betul-betul diberikan kepada Nabi, Allah tidak ada urusan lagi. Pasti mukjizat itu akan pasti musibah atau bala itu pasti akan diturunkan secara wajib. Karena liwujubi halakihim, wajibnya rusaknya mereka. Andaikan mukjizat sudah diberikan kok masih tidak percaya.
Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Wa ma min dabbatin, min di sini zaidatun ziyadah, artinya tidak bermakna. Wa ma min dabbatin, dan tiadalah setiap hewan melata, tamsi artinya berjalan fil ardi di muka bumi, wala ta'irin, dan tidak ada satupun burung yatiru yang terbang fil hawai di hawa, bijana khaihi dengan kedua sayapnya, illa umamun kecuali ya umat atau makhluk amsalukum yang sepadan kalian semua, baik yang di bumi, nyentuh bumi maksudnya, entah berjalan entah merayap, ya kan. Kalau Pak Janis double ya berjalan ya merangkak ya merayap, ya kan itu. Bijana khai dengan kedua kepak, apa bahasanya, sayapnya, sayap-sayapnya, ila umamun kecuali juga umat atau makhluk amsalukum yang sepadan kalian semua, baik itu hewan yang di bumi, nyentuh bumi, ataupun yang tidak nyentuh bumi. Maksudnya itu kan ada dua hewan itu ya, nyentuh bumi termasuk yang di laut ya, itu nyentuh bumi namanya, ataupun nggak nyentuh bumi, anggaplah nggak nyentuh bumi, pokoknya semua makhluknya Allah yang berbentuk hewan gitu ya, itu semuanya itu juga seperti manusia. Maksudnya seperti manusia itu apa? Fitadbiri, di dalam pengaturannya. Bahkan kita tuh kadang malah, kalau dalam riwayat hadis itu ya, kita itu malah lebih hebat hewan-hewan, ya kan. Kalau kita kan santai wae, maksiat atau tidak kan belum dihukum langsung sama Allah. Tapi kalau hewan, ini kalau dalam hadisnya itu ya, hewan itu sekali saja dia lupa nggak dzikir sama Allah, maka ajalnya datang. Itu bedanya kita dengan hewan. Kita enak, lupa nggak lupa santai wae, belum mati belum. Nah, tapi kalau hewan, begitu dia lupa dzikir kepada Allah langsung mati. Itu kalau hewan. Nah, coba kalau Pak Sagdes buat macam itu ya kan, nah, mati bolak-balik itu sudah, hidup mati lagi kan gitu. Apalagi Bang Firman ya kan itu. Banyak matinya nanti kan itu. Wah, itu repotnya begitu. Itu seperti itu. Tapi kalau hewan nggak begitu. Begitu dia lupa, nggak ingat, nggak zikir sama Allah, langsung ajalnya datang otomatis. Nah, gitu. Jadi nggak merepotkan malaikat maut lagi, nggak merepotkan Israel lagi. Kan begitu kita ngaji kitab Dakok kemarin ya. Nah, gitu. Kalau kita kan enggak, ya kan, dibiarin dulu, siapa tahu besok pagi tobat, ya kan. Kalau maksiat pagi hari, ya kan, nggak ingat Allah pagi hari, dibiarin dulu, siapa tahu nanti sore hari tobat. Kalau maksiat sore hari masih dibiarin sama Allah, siapa tahu nanti malam tobat. Masih dibiarin lagi kalau malam-malam, siapa tahu nanti besok pagi tobat. Oh, hari ini belum tobat, siapa tahu besok hari tobat. Dibiarin lagi. Masih belum, siapa tahu minggu besok tobat. Minggu ini dibiarin, siapa tahu bulan besok tobat. Oh, bulan besok belum tobat, siapa tahu tahun besok tobat. Akhirnya ditunggu-tunggu sampai Allah hingga nyawa di tenggorokan. Yang sakitnya kita tuh tidak tahu kapan nyawa itu sampai di tenggorokan. Nah, itu makanya takutnya kemarin ketika ngaji kitab Nasuhul Ibad ya kan. Jadi bendunya Allah atau murkanya Allah itu disimpan oleh Allah di kemaksiatan. Entah kemaksiatan yang mana yang membuat Allah murka kepada kita. Dan ridhonya Allah disimpan di dalam ketaatan kepada Allah. Di dalam ketaatan yang mana kita itu mendapat ridhonya Allah, kita tidak tahu. Maka usahakan bagaimanapun caranya kita tetap sibuk berusaha menyibukkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak berusaha membiasakan diri untuk menyibukkan diri taat kepada Allah, kita tetap dibuat sibuk juga sama Allah.
tapi bisa jadi sibuk kita tidak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusannya tadi fitadbiri di dalam pengaturannya, fitadbiri khalqiha di dalam pengaturan penciptaannya, wa rizkiha dan juga rizkinya sudah ditentukan oleh Allah, wa ahwaliha dan juga sepak terjangnya, maksudnya tingkah lakunya ya. Maksudnya kawinnya dengan burung ini pomo burung ya kan, pomo kambingnya Bang Firman nanti kawinnya dengan kambingnya Pak Rozak umpama kan. Oh ada yang takdirnya nanti kawinnya sama kambingnya Mbah Dur, semacam-macam. Hewan juga begitu. Nah, sama dengan kita ya kan, itu nikahnya lah kalau kita ya kan. Nah, itu seperti itu. Nah, itu sudah ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma farrotna tidak lupa siapa kami, aitarokna artinya meninggalkan siapa kami, fil kitabi di dalam kitab, lauhu artinya lembaran al-mahfudu yang dijaga di lauhul mahfud. Sudah ditentukan juga semuanya dijatah rizkinya. Bahkan nanti mungkin kalau kita terus ngaji kitab Tamyul Ghafilin itu, besok ada cerita ada hewan ya di dalam batu itu masih di dalam lagi, entah di dalam apa gitu, batu yang di dalam entah dibungkus apa lagi itu masih ada lagi nanti di dalam lautan, dibungkus lautan lah, bungkus apa lagi itu ada yang ngantarin rezeki. Nah itu besok ceritanya begitu, sampai bahwasanya setiap namanya rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah itu pasti sampai kepada tuannya. Rumusnya rezeki itu sudah putus, tidak sampai kepada tuannya kalau memang sudah jatahnya waktunya mati kemarin. Ya, termasuklah yaitu nafas, minuman ataupun makanan. Jadi ada petugasnya yang menyampaikan rezeki itu kepada kita. Kemarin ketika kita ngaji kitab Dakok ya kan, dalam hadis itu ada malaikat yang Allah tugasi untuk menyampaikan rezeki kita kepada kita. Yang bertugas mencarikan makanan ada, mencarikan minuman ada, bahkan yang mengeluarkan dan memasukkan nafas kita, jatah nafas kita juga ada. Begitu sampai waktunya, maka malaikat laporan kepada kita. Aku cari dimanapun dari bumi timur sampai ke barat, selatan sampai ke utara, tidak ada lagi jatah makanan untukmu walaupun secuil. Yang diperasrai sama Allah mencarikan air juga begitu. Sudah aku carikan jatah rezekimu tentang air, baik dari timur sampai ke bumi barat, ke selatan sampai ke utara, tidak aku temukan lagi jatah setetesmu air untuk dirimu. Nafas juga begitu. Dikira kita tuh tidak dijatah nafas, dijatah. Kita karena tidak tahu bahwa itu nikmat besar ya kan. Nah, karena kita tidak pernah merasa. Sekali-kali ditahan sama Allah semenit gitu atau 2 menit napas tuh kita tidak bisa bernapas, kan belum pernah begitu. Kalau sudah pernah bisa bernapas tuh nikmat betul, ionian. Coba kalau dites besok kalian belum pernah dites ya kan itu. Nah, baru terasa yang kelihatannya bukan nikmat ini adalah anugerah rahmat nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Nikmat itu tidak terasa karena belum diambil. Ketika sudah diambil sama Allah itu baru terasa bahwa itu nikmat, anugerah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan contohnya. Dulu ketika kita sehat, sudah karu-karuan pokoknya, kita kerja siang, malam, sore, petang, nggak urus. Nah, ketika nikmat sehat itu diambil, ya Allah. Ya kan batuk susah. Kan itu kalau balik rohimah gitu seperti itu. Nah itu begitu, harus kita syukuri, kita nikmati, itu seperti itu. Itu bedanya kita dengan makhluk sama saja, tidak ada bedanya. Yang bedakan kata guru-guru kita itu cuman tentang mau belajar atau tidak. Kalau hewan nggak ada urusan belajar. Nah itu, apalagi kok ngaji tafsir Bala Jalan begini, pembeda betul ini antara hewan dengan manusia. Itu seperti itu. Ailahul min aizaidatin min zaidah tanpa mana. Syai'in sesuatu ay falam naktubuhu, artinya tidak menulis siapa kami hu kepada ma summa ila rabbihim, lalu kepada Tuhan mereka yuhsaruna, pada dikumpulkan atau dihimpun siapa orang-orang yang kafir tadi, fayakti
Makalah oh ini hewan-hewan ya. Ila rabbihim kepada Tuhan mereka, hewan-hewan tadi yuksaruna pada dihimpun atau dikumpulkan. Fayakti. Maka lalu menghukumi siapa Allah bainahum di antara para hewan-hewan tadi. Wayak tadi dan menghakimi siapa Allah al-jumai kepada yang kuat min kuronai dari yang lemah. Sumayakulu dan ketika sudah terbalaskan sumayakulu maka lalu berfirman siapa Allah lahum kepada mereka kunu adalah kalian semua ada itu turoban menjadi debu. Sama hewan nanti ada hisabnya antara dia. Bahkan andaikan kok kita mendoliminya besok dipanggil kita. Golan mah apalagi yang sering ngato-ngato ini kau tuh macam yang itu padahal dia udah ikut-ikut itu loh yang bahasanya gok loh kau tuh gok kan gitu padahal dia ada ikut-ikut nanti panggil kita besok ya aku kenapa kok kamu salah-salahin gitu itu lah nggak usah ya nggak usah lagi kaget daripada minal koronai dari yang lemah. Jadi ketika yang lemah tadi dianiaya yang kuat, maka setelah yang lemah membalas, sudah puas, sudah kunu maka adalah kalian semua ada itu turoban menjadi debu. Ketika sudah membalas, sudah puas, maka lalu hewan-hewan nanti dijadikan debu. Walladzina kadzdzabu biayatina summu wa bukmun fidzulumati may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Walladzina dan orang-orang kadzdzabu yang pada mendustakan siapa alladzina bi ayatina dengan ayat-ayat kami ayil Qur'ana artinya Quran summun maka peka budek ya peka mingsimaiha dari mendengarkan Al-Quran simail qabuli artinya mendengarkan dengan bisa menerima. Orang kok ibaratnya nggak percaya, nggak ingin tahu, nggak peduli dengan Quran, maka kita titeni ya orang yang model begitu, maka dibuat peka oleh Allah. Artinya peka itu bagaimana? Dia nggak peduli dengan Quran, pentingnya Quran atau gunanya Quran atau apanya ayat Al-Quran, tidak peduli, nggak urus, karena dibuat peka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabukmun dan juga dibuat bisu, baca Quran susah, ingin bisu ya nggak mau. Nah, dibuat bukmun bisu. Ini ayat ini loh yang apa ya? Aninukki dari mengucapkan bil haqi dengan kebenaran. Fidzulumati selalu dalam gelap gulita ayil kufru artinya kekufuran. Mana adapun barang siapa itu yasha'u berkehendak siapa Allah idlalahu kepada menyesatkan orang tersebut, yudlil maka menyesatkan siapa Allahu kepada orang tersebut. Waman dan adapun barang siapa itu yasha'u berkehendak siapa Allah hidayah tahu kepada memberi hidayah kepada man yaj'al maka akan menjadikan siapa Allahu kepada man ala siratin atas jalan aitorikin artinya jalan mustaqimin yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus di sini aidinil islami artinya agama Islam. Qul ara'aitum in atakum adabullahi aw ataskumus sa'atu aw ghairallahu tad'una in kuntum shadiqin. Bal iyyahu tad'una fayaksifu ma tad'una ilaihi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Shadaqallahul adzim wa huwa alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.